Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece di Seni Pasar Modal Channel edisi 2 Juni 2021. Seperti biasanya kita akan ngebahas mengenai apa sih yang terjadi IHSG pada hari ini dan kira-kira emiten apa yang menarik gitu. Check it out. Pada perdagangan bursa kali ini, seperti yang udah gua kasih tahu di kemarin, itu akan selalu membentuk yang namanya unpredictables, di mana suatu pergerakan sebelum dan sesudah pasca libur itu akan memberikan unpredictables. Ternyata tanggal 31 Mei 2021 itu unpredictable, yang dimana IHSG melonjak naik yang cukup tinggi, di mana mayoritas emiten indeks itu mengalami kenaikan. Begitu juga pada hari ini 2 Juni 2021. Pasca tanggal 1 hari libur kemarin, ternyata IHSG mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Di sini gua bisa melihat bahwa mayoritas indeks di bursa itu bukan mayoritas ya, mayoritas indeks di bursa itu mengalami kenaikan, di mana bursa mengalami kenaikan sebesar 1,41%, indeks LQ45 1,75%, Jakarta Islamic Index 1,740%, Kompas 100 1,66%, tertinggi di SM Infra 18 3,60, lalu menyusul IDX SMC Liquid 3,51, dan Tekno paling tinggi, IDX Tekno 9,94%. Sedangkan IDX MES BUMN 4,36%. Itu adalah indeks-indeks yang kenaikannya cukup signifikan. Kenapa gue menjelaskan indeks untuk indikator? Karena indeks adalah kumpulan emiten-emiten berdasarkan kategori dan ketentuan-ketentuan tertentu yang dinamakan sesuai dengan indeksnya. Misalkan IDX 30 artinya 30 perusahaan yang memiliki fundamental yang baik dan memiliki likuiditas yang tinggi, kayak gitu. Lalu ada Jakarta Islamic Index JI 70 misalkan. Itu adalah list 70 perusahaan yang memenuhi syariat Islam atau kategori yang diperbolehkan oleh syariah Islam gitu. Dan tentunya dengan kategori yang sudah ditentukan sebelumnya oleh MUI dan sebagainya macamnya gitu. Jadi akan selalu yang namanya kita mencerminkan pergerakan indeks akan mencerminkan pergerakan ekonomi global. Dalam hal ini adalah makroekonomi di Indonesia itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa kalau di berita pun pergerakan ekonomi Indonesia itu tidak mengarah ke arah yang baik, belum mengarah, bukan tidak, belum mengarah ke arah yang baik. Kenapa seperti itu? Karena di sini bisa dibilang bahwa kasus COVID-19 masih belum, yang menjadi akar permasalahan ini, masih belum yang namanya terkendala atau istilahnya tereliminasi dengan baik. Kemarin itu ada berita bahwa di daerah Jawa Tengah, dari ini udah konfirmasi dari Pak Gubernur Jawa Tengah, bahwa di daerah Kudus itu mencapai kasus tertinggi gitu di daerah Jawa Tengah. Nah, hal ini mengakibatkan harusnya memberikan dampak negatif, isu negatif ke bursa, tetapi ternyata anomali sendiri. Inilah kenapa gue selalu mengucapkan bahwa akan terjadi unpredictables pada bursa sebelum dan setelah yang namanya libur. Jadi jangan bangga kalau misalkan hore hijau dan gak take profit. Jangan salah kalau besok, aduh kenapa nggak take profit. Oke, udah kita mulai reviewnya aja. Inilah pergerakan bursa dari mulai 5947 jebol akhirnya 6.000 jebol.
prediksi gua kemarin itu pas jebol 6.000 walaupun turun gitu ya. Jadi di 5.900 resistennya waktu itu gua itu, tapi bisa ke 6.000 dan ini benar menguji ke 6.000, naik sebesar 1,414%, di mana perdagangannya pun naik. Kemarin itu kalau lu perhatikan sekitar 13 T, 13, sekian T. Dan sekarang menuju ke 15 T, 14,78 T. Ini adalah suatu petanda baik gitu untuk perdagangan bursa. Ada beberapa faktor kenapa perdagangan bursa ini mulai ramai. Yang pertama yaitu adalah cryptocurrency dan kawan-kawannya lagi ambiar. Artinya di sini mereka yang tidak memiliki konsep yang jelas, tidak mempunyai ilmu yang jelas dan hanya ikut-ikutan di cryptocurrency, pada saat ambiar mereka panik selling. Setelah panik selling bingung nih mau kemana. Dan ingat nih, oh ternyata bulan Juni, Juli, Agustus adalah bulannya dividen. Masuklah mereka perlahan-lahan masuk ke dalam bursa saham kembali. Itu. Jadi begitu kronologinya. Itulah kenapa perdagangan bursa kita naik 14,78 T yang sebelumnya 13, kemarinnya lagi bisa 11 atau 98 pun pernah gitu. Dan ini tergambar dari lihat aksi asing. Aksi asing secara all market itu sebanyak 507 miliar untuk melakukan pembelian. Sedangkan untuk secara reguler itu sebanyak 594 miliar. Artinya ada sekitar 90 miliar itu jualan. Dimana kalau misalkan gua ngelihat data di sini bahwa asing mengalokasikan dananya ke beberapa tempat. Yang pertama adalah ke wireless telecommunication share, tetap telekom, artinya di sini akan berhubungan telkom kayak gitu, telecommunication. Lalu ada real estate development, lalu ada integrated telecommunications, lalu ada fish meat and poultry, itu udah mulai juga. Kita jelaskan pertama-tama. Wireless telecommunication and integrated telecommunication. Kenapa ini diakum oleh si gajah, oleh asing? Tidak lain dan tidak bukan karena Telkom akan yang namanya bagi dividen. Cumdet kalau nggak salah tanggal 6 Juni atau 7 Juni. Artinya Telkom merupakan salah satu market cap backbone dari IHSG yang secara tidak langsung akan membantu pergerakan dari IHSG tersebut. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk masuk hanya tujuannya mendapatkan dividen. Jika kita comparison, kita anggap equal to equal atau apple to apple antara Unilever dan Telkom yang sama-sama memiliki perusahaan yang besar atau yang memiliki fundamental yang baik, maka Telkom memiliki dividen yield yang lebih unggul dibandingkan Telkom. Kenapa? Dari sisi harga lebih mahal Unilever, tapi dividennya pun lebih rendah dibandingkan Telkom. Itulah kenapa Telkom menjadi salah satu daya tarik menarik dari asing. Ditambah lagi, jangan lupa bahwa salah satu isu yang benar-benar lagi siap digoreng adalah Goto, Gojek dan Tokopedia yang akan listing di bursa. Di mana Telkom memiliki komposisi kepemilikan di sana. Jadi ada saling integrated di sana. Jadi jangan menyalahkan bahwa asing masuk di sana nih. Tinggal jawabannya atau strateginya ada dua. Apakah yang pertama keluar sebelum cumdet, untuk masuk lagi setelah cumdet, atau yang kedua ia hanya menikmati dividen, tidak peduli bahwa kita akan mendapatkan capital gain dan kita berdoa nggak turun lagi setelah bagi dividen. Nah, ada dua itu. Tinggal itu balik lagi ke strategi masing-masing. Kalau gua boleh milih ini ya, gua akan memilih bahwa yang udah hold ini emiten akan yang namanya beli kayak gitu. Akan namanya tahan sampai setidaknya H-1 atau H-2 atau bahkan
hari H Cumdet itu adalah titik krusial untuk harus menjual. Mau berapapun harganya, jual itu barang. Dan ambil lagi setidaknya setelah Cumdet. Di X date atau di payment dates itu it's okay. Jadi itu karena akan menurun. Untuk apa? Untuk persiapan pada saat GoTo nanti ada listing di bursa. Karena dia equals gitu, istilahnya ada relates, maka akan sangat berkoneksi secara tidak langsung gitu. Salah satunya di penjualan dan sebagainya macamnya. Itu adalah sekilas bahwa asing lebih banyak kumpul di yang namanya emiten telecommunication. Lalu yang kedua di fish meat and poultry. Kenapa fish meat and poultry? Ini tidak terlepas dari yang namanya bulan depan adalah Lebaran Haji. Jadi bagi yang mengincar momen atau istilahnya yang gue sebut di video sebelumnya adalah position trading. Nah, ini adalah position trading. Kita melihat peluang di sana. Ada yang namanya Idul Adha. Idul Adha itu identik dengan yang namanya perdagingan gitu. Jadi yang berhubungan dengan perdagingan itu pada umumnya akan naik gitu. Seperti ya kita bisa menyebutnya seperti emiten dari JPFA, lalu apalagi yang Cepin ya, Cepin itu adalah, lalu ada lagi beef, lalu ada kaitannya dengan yang walaupun tidak langsung ya, secara tidak langsung misalkan kayak hoki dan sebagainya macamnya. Nah, itu akan mengalami kenaikan akibat dari yang namanya position trading. Tinggal menentukan waktu yang tepat untuk masuk, untuk nyicil, di mana kita keluar pada saat position trading tadi, yaitu adalah saat Idul Adha itu. Dan asing sudah mulai akum dari sekarang untuk dari fish meat and poultry. Lalu di sini apa sih yang menyebabkan IHSG naik hingga tadi 1,41%? Ini tidak terlepas dari yang namanya awal bulan. Jadi istilahnya membuka lembaran baru, semangat baru bahwa IHSG akan baik-baik aja, bahwa bulan ini adalah bulannya dividen. Maka para dividen hunter yang mencari pun itu pada masuk. Ini terbukti bahwa perdagangan hari ini asing membeli cukup banyak di emiten BBCA, Antam, Pegas, UNTR, dan Adro. Adalah emiten-emiten blue chip. BBCA, Antam, Pegas, UNTR, dan Adro. Oleh karena itu, ini sangat sangat disayangkan kalau misalkan lu tidak mengambil kesempatan. Artinya kalau lu ada emiten-emiten yang memang blue chip gitu, yang biasa bagi dividen, hold sampai kalau lu pengen rebalancing pada saat H- sebelum Cumdet kayak gitu. Tapi kalau emang tujuannya long invest, ya udah long invest gitu. Tinggal balik lagi ke strategi yang digunakan. Itu kurang lebih untuk IHSG, tapi di sini kita akan melihat sedikit mengenai perdagangan hari ini. Di sini gue akan mencontoh di emiten-emiten yaitu adalah HMSP, Adro, BBRI, BBCA, Telkom, dan Unilever, di mana beberapa itu adalah yang menjadi asing ya, asing masuk. Kita ngelihat di HMSP, di mana HMSP itu akan membagikan dividen yang cukup tinggi ya, mendingan dividen yang cukup tinggi dan menggiurkan menurut gue. Di sini bisa dilihat antriannya lebih tebal, di sini antriannya tebal, sedangkan di sini enggak. Artinya di sini adalah udah ada keseriusan dari retail dan bandar, dari Gajah untuk menaikkan itu emiten HMSP. Dengan cara apa? Menarik retail nih, udah mulai menarik retail. Jadi angka sampai berapa itu akan balik lagi ke yang namanya seberapa besar retail tertarik untuk masuk ke HMSP. Dengan kategori ini 30.000 dan segala macam, ini sangat tebel bid yang masuk di sini. Dan kalau kita ngelihat asing masuk di sini, gue lihat bentar ya. Asing masuk per hari ini adalah sebanyak 6,6 miliar. Ini baru start awal nih. HMSP baru masuk start awal 6,6 miliar. Artinya di sini
akan terjadi naik dan turun untuk sementara. Kenapa? Untuk memastikan bahwa tidak banyak retail yang numpang di sana. Itu. Yang kedua adalah ADRO. ADRO bisa dilihat di sini. Kebalikannya, lihat kalau di sini frekuensinya didistribute ataupun istilahnya di di penawarannya dikit, di sini permintaannya dikit tapi penawarannya banyak. Artinya di sini retail lagi mencoba untuk jual, lagi banyak yang nyangkut dengan cara menaikkan, dan Gajah akan siap-siap menampung di sini. Dia menampung di kisaran di 12.55 ke bawah. Jadi sayang banget kalau misalkan lu udah punya ADRO dan panik untuk panic selling. Lebih tepatnya harusnya adalah panic buying, jangan panic selling gitu. Walaupun nggak misalkan take profit sekarang, gue yakin di akhir tahun nanti kok take profit. Lalu kita bandingkan kedua perbankan di mana beberapa waktu lalu sebelum libur itu adalah perbankan yang diakumulasi cukup tinggi. Di sini bisa kita lihat BBRI dan BBCA. Lihat BBCA frekuensinya dikit banget. BBCA lagi ditinggal yang namanya adalah Gajah gitu. Ini adalah yang namanya tinggal sama Gajah. Gimana ceritanya? Lihat volumenya dikit kan, bit volume sama aspal, inilah yang disebut ditinggal sama Gajah. Retail semua yang di sini. Jadi BBCA nggak bakal bergerak kemana-mana, akan di situ-situ aja gitu loh. Walaupun sekarang kenaikannya berapa nih? 1,41%, itu tidak akan membuat dia next level gitu. Karena kenapa? Gajahnya nggak ada di sini. Berbeda halnya dengan BBRI. Lihat 440 di sini faktor gajahnya tinggi banget gitu loh. Dimana di sini ini adalah harga fake nih. 4280 dan 4290 adalah harga fake. Yang dia incar adalah 4300 dan 4260 gitu. Artinya dia pengen coba akumulasi di sini nih, akumulasi di 42060, di mana dia mencoba untuk yang namanya mengganggu retail untuk ngejual di harga 2 ini, biar dia bisa nampung di 4260. Artinya di sini lagi akumulasi berat nih untuk dari BBRI itu sendiri. Sedangkan untuk Telkom yang bakal bagi dividen di tanggal 6 sama 7, bisa dilihat di sini hampir berimbang. Cuma tebal di sini nih, tebal di sini. Artinya harga jaga jangan sampai tembus 3490 gitu. Harga sekarang 3450 ada di sini. Apakah bisa mungkin ke 3490? Target besok adalah kita lihat. Dengan harga ini, kemungkinan dia akan menjaga di 3490 untuk besok juga biar tidak tembus gitu. Karena kenapa? Lihat, di sini kanan dan kirinya seimbang. Artinya faktor retailnya itu cukup tinggi di Telkom dibandingkan Gajah. Oleh karena itu Gajah stuck nih keinginan oleh retail. Gimana caranya? Menebal bid di sini. Dengan cara menebal bid, artinya dia akan memberatkan nih gitu, memberatkan Telkom untuk naik lebih tinggi gitu. Karena kenapa? Secara historis pun secara historis kalau misalkan lu lihat di Telkom itu nggak jauh dan masih di kisaran 3.400-an atau 3.500-an gitu. Jadi perlu namanya volume yang lebih besar. Sedangkan di sini lagi distribusi. Hari ini aja asing keluar sebanyak 13,17 miliar. Hati-hati, asing sudah keluar di Telkom sebanyak 13,17 miliar. Artinya kalau lu masuk sekarang belum punya itu emiten, siap-siap ambiar. Kalau lu udah punya emiten, siap-siap untuk mengambil strategi jual. Itu yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah Unilever. Lihat di sini adalah retail, harga retail. Di sini adalah harga buatan dan ini adalah harga yang ditebel di 5.700 sama 5.850. Artinya di sini adalah dia pengen akumulasi. Tetapi karena retailnya belum banyak tertarik, makanya dia menurunkan dulu gitu. Dengan cara menurunkan. Kalau misalkan lu lihat pergerakan Unilever hari ini, dia naikin terus diturunin karena dia masih pengen akumulasi. Itu. Jadi itu adalah pergambaran adalah 6 emiten yang menarik. Tinggal pilih mau bagi dividen yang mana, cap cip cup, apakah yang lagi ditinggal Gajah atau enggak perilakunya. Oke?
Adapun berita pada hari ini pun cukup menarik ya, cukup menarik. Yang jelas yang pertama itu adalah ini informasi dari Harian Bisnis Indonesia bahwa menurut Erick Thohir, Menteri BUMN, Telkom harus jadi perusahaan digital. Jangan hanya sapi perah dividen. Statement ini menarik. Kenapa menarik? Karena menurut gua semua perusahaan BUMN itu rata-rata adalah sapi perah dividen menurut gua ya. Kenapa? Karena ya kita ambil contoh aja Gia deh. Perusahaan yang kalau secara laporan keuangan nggak baik-baik banget, tapi dividennya cukup wow gitu loh untuk sekelas Gia. Apalagi BUMN yang lain gitu. Jadi ya itu udah kayak rahasia umum sih kalau BUMN itu akan menjadi perah dividen. Karena kenapa? Disitulah tempatnya para tempatnya untuk meraup keuntungan dong sesuai dengan porsi kepemilikan modalnya. Udah capek-capek nih menurunkan harga dan segala macam hingga terkumpul lot yang banyak. Ya kalau nggak bagi dividen kan agak nyes gitu kan. Pasti itu akan berat gitu sih menurut gua ya. Lalu di sini yang berikutnya, BI segera terapkan metode free float dalam perhitungan indeks. Nanti akan gue jelaskan mengenai free float ya, karena ini sedikit agak menjelimet lah. Nantilah kalau lagi libur. Lanjut kita adalah bahwa udah lagi nggak ini yang menarik ya. Nih, Mirai Aset Sekuritas YP beri rekomendasi beli untuk saham Wika, bangunan gedung WG. Seorang mama gajah memberikan rekomendasi untuk WG. Yang udah punya emiten WG, siap-siap, psychology tradingnya akan diganggu ya. Oke, kita sekarang lihat chart. Secara chart, IHSG adalah berada di titik jenuh beli ini. Jenuh beli, secara akum dia masih belum jelas pasar nih. Mau akum, mau enggak, itu masih melihat situasi politik ekonomik di Indonesia itu sendiri. Kalau kita melihat dalam bentuk ininya, ini adalah bentuk hammer yang terbentuk dengan bentuk gap. Ingat, bentuk gap akan selalu membentuk support atau resisten kuat di sana. Artinya dia ngebentuk resisten kuat di 6001. Untuk tembus lagi dari 6001 akan sangat sulit. Artinya dia akan duduk manis di 6001. Tapi dia di sini membentuk hammer nih, butuh mungkin 1-2 konfirmasi untuk mengalami penurunan. Dengan dia bentuknya seperti ini, masih ada kemungkinan besok hijau ataupun besok merah gitu. Yang mungkin tidak akan lebih landai ya, akan lebih landai, bisa sebentuk doji ataupun lain sebagainya yang akan terbentuk untuk IHSG pada perdagangan bursa besok gitu. Lalu ada pun emiten yang menarik, yang pertama itu adalah Wika. Short term trend bearish, ini dari Philips ya. Kita cek lagi kembali. Medium trend bearish, trend by 1250, target price 1315, target price 1350, stop loss 1200. Oke, kita lihat emiten Wika. Ini adalah emiten Wika, lihat dia baru yang namanya mengalami golden cross, tetapi secara akum nggak ada akum. Artinya di sini dia nggak punya kekuatan untuk menembus resisten terkuatnya. Sekarang resisten terkuatnya itu berada di sini. Di 1345. Jika dia berhasil tembus di 1345, dia akan mencoba di 1354. Apakah akan tembus lagi di 1354? Gua sendiri sih nggak yakin dia bisa tembus ke lebih dari 1354 gitu. Paling-paling kuat di 1354 untuk emiten Wika. Artinya kalau untuk yang pengen scalping ataupun untuk intraday ataupun swing dengan harian atau mingguan, Wika bisa menjadi pilihan menarik gitu. Kapan masuknya? Kita lihat di sini. Ini adalah berada di area yang namanya upper. Sedangkan ini mengalami penurunan. Artinya kalau lu pengen masuk, setidaknya nunggu di daerah. Kalau gue pribadi akan nunggu di daerah sini. Dia ada gap nih, di sini gap.
Artinya di sini inilah support terkuatnya di sini. Di 1274 ataupun menunggu di 1290. Jangan masuk di 13. Artinya harus masuk di bawah 1300 untuk emiten Wika. Lalu yang kedua adalah emiten Tekim. Short term bearish, medium term bearish, spec buy 9.200, target price pertama TP1 9850, TP2 10175, SL 8.800. Kita lihat Tekim. Lihat Tekim terbentuk doji di sini, artinya dia akan mengalami pembalikan arah. Pembalikan arah, potensi untuk kecenderungan turunnya cukup tinggi. Artinya kalau yang udah punya Tekim silakan jual gitu. Untuk Tekim karena kemungkinan kecenderungan besok akan lebih merah gitu. Akan merah. Jadi kalau pengen beli dalam waktu tempo dekat itu adalah beli daerah sini aja nih. Kalau gua pribadi ya. Ini mana supportnya? Oke, di sini. Di 9.139. Kalau dia tadi targetnya berapa? Untuk beli 9.200. Kalau gue menyarankan di 9.139 ya. 39. Kenapa? Karena di sinilah support terkuatnya. Jangan beli di atas itu. Itu kalau misalkan untuk Tekim tujuannya adalah scalper ataupun daily trading. Sedangkan kalau untuk swing trading bagaimana? Dia baru mengalami golden cross. Case-nya sama dengan Tekim. Sama dengan tadi apa yang pertama? Wika, di mana secara volume nggak kuat nih, artinya dia akan hanya mencoba di resisten dan akhirnya akan mantul lagi gitu. Di mana di sini resistennya di sini nih, di 10.459. Paling maksimal di 10.459 dia akan balik lagi. Itu syukur-syukur gitu. Tapi dengan bantuan di sini adalah titik psychology yang dimana udah jenuh jual, maka kemungkinan ke 10.459 cukup tinggi sebelum mantul lagi ke bawah. Itu adalah untuk position swing trading gitu. Jadi kalau untuk target profit kalau untuk swing trading adalah 10.49 bukan 10.175 gitu. Lalu yang terakhir adalah JSMR, Jasa Marga. Melihat Jasa Marga, lihat di sini adalah terbentuk hammer. Udah terbentuk hammer artinya kecenderungan untuk turunnya lebih tinggi untuk Jasa Marga. Artinya besok itu ada potensi untuk turun atau kecenderungannya itu adalah koreksi merah. Itu untuk dari Jasa Marga. Kurang lebih itu gue udah menjelaskan kurang lebih mengenai IHSG. Semoga bermanfaat. Jika ada komen, like, ataupun share, ataupun yang tertarik dengan suatu emiten, komen di bawah ini ya. Oke? Thank you very much. Thank you for attention. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.